Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam Setiawan dengan NIM 2105 121414058. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait kabeling kabel UTP. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Agus selaku dosen pembimbing mata kuliah jaringan komputer. Apa itu UTP? Biasa kita singkat Unsigned Twist Pair. Adalah sebuah jenis kabel jaringan yang berbahan tembaga yang tidak dilengkapi pelindung internal, sehingga memungkinkan kurang tahannya interferensi elektromagnetik. Di dalam UTP, kabelnya tersusun secara spiral dan juga berlilitan. Jadi di samping kanan itu salah satu contoh terkait dengan kabel UTP, di mana ada banyak kabel di dalamnya dengan warna-warna yang berbeda dan dibungkus dengan satu kabel yang besar. Kemudian tadi kan ada UTP, sekarang ada STP. Bedanya apa dong sama STP? Jadi STP atau biasa kita sebut Shield Twist Pair adalah memiliki pelindung internal yang berfungsi untuk melindungi kabel dari gangguan elektromagnetik yang masuk maupun keluar kabel. Jadi kalau UTP gambarnya seperti ini, dan jika UTP gambarnya seperti ini. Jadi ada pelindung lah istilahnya. Kalau kurang jelas lagi perbedaan UTP dan juga STP bisa kita lihat teman-teman terkait kabel UTP sendiri di sebelah kiri tanpa pembungkus, dan juga kabel STP itu dengan menggunakan bungkus untuk melindungi kabel. Kemudian standar warna kabel. Jadi kabel UTP itu mempunyai standar warna yang sama, satu dunia. Untuk standar yang pertama adalah standar internasional atau EIA atau TIA 568A. Adalah urutan yang pertama itu warna putih dan juga hijau. Urutan kedua warna hijau. Urutan ketiga putih orange, 4 biru, kelima putih biru, keenam orange, ketujuh putih coklat, dan yang ke-8 coklat. Kemudian standar internasional yang 568B. Urutan yang pertama adalah putih orange. Jadi yang kedua itu adalah orange. Ketiga ada putih hijau. Keempat ada biru. Kelima ada putih biru. Keenam ada hijau. Ketujuh ada putih coklat, dan yang terakhir ada coklat. Warna-warna ini pun mempunyai tupoksinya masing-masing dalam perkabelan. Jadi setiap warna kabelan mempunyai fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, teman-teman di sini tidak bisa sembarangan pasang kabelan untuk mengurutkannya. Beberapa fungsi dari beberapa warna yang sudah saya sebutkan tadi. Orange itu berfungsi sebagai media pengiriman paket data. Kemudian putih orange berfungsi sebagai media pengirim paket data. Hijau berfungsi sebagai media pengirim paket data. Putih hijau berfungsi sebagai media pengirim paket data. Biru berfungsi sebagai media pengirim paket suara. Putih biru berfungsi sebagai media pengirim paket suara. Coklat itu adalah tegangan DC dan putih coklat adalah pengirim tegangan DC. Kemudian kita melangkah ke jenis-jenis kabel ya. Yang pertama adalah strike kabel. Kabel strike adalah jenis kabel LAN yang cara pemasangannya sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Fungsi kabel strike adalah untuk instalasi perangkat yang berbeda. Kabel jenis ini paling banyak dipakai karena banyak fungsinya juga. Jadi kabel ini berfungsi menghubungkan perangkat yang berbeda, contohnya menghubungkan komputer ke switch atau komputer ke hub. Jadi yang dimaksud dengan pemasangannya itu sama antara ujung yang satu dengan ujung yang lainnya itu jika ujung yang pertama adalah warna orange putih, maka ujung kedua itu warna orange putih juga, sampai seterusnya sampai ke 8. Jadi sama istilahnya.
Kemudian yang kedua ada cross cable. Cross cable ini singkatan kebalikan dari straight cable tadi, di mana jenis kabel yang susunan warnanya itu berbeda di setiap ujungnya. Fungsi kabel cross digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama. Kabel jenis cross adalah kebalikan dari kabel jenis straight. Kabel cross juga jarang digunakan dibanding kabel straight. Di sini sudah ada gambar ya, ujung kabel 1 dan juga ujung kabel 2. Kalau ujung kabel 1 warna orange putih itu disambung dengan hijau putih, dan seperti gambar yang sudah saya tampilkan di slide, berfungsi menghubungkan perangkat yang sama. Contohnya menghubungkan komputer ke komputer atau router ke router. Jadi kalau strike itu digunakan untuk perangkat yang berbeda, maka cross itu digunakan untuk perangkat yang sama. Tetapi untuk pemasangannya sendiri, cross itu lebih sulit karena lebih mementingkan ke fungsinya sih sebenarnya. Di orange sama putih itu masih sinkron sama hijau sama putih, dan dilanjut seterusnya. Kemudian kategori kabel UTP. Kategori kabel UTP itu dikategorikan berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, maka semakin cepat transmisi data yang dilakukan. Di antaranya semua kategori kabel UTP. Semakin banyak dari kategori itu, maka semakin cepat. Contoh, di dalam tabel ada CAT 1. Itu kecepatan transmisinya masih up to 1 Mbps. Dan dilanjut CAT 2, naik dari 1 ke 4, naik 2, naik 3 jadi 4 Mbps. CAT 3 ada 10 Mbps. CAT 4 ada 16 Mbps. CAT 5 ada 100 Mbps. CAT 5E, dan yang terakhir adalah CAT 7 sampai 10 Gbps. Kemudian ada dua pilihan antara fiber optik atau twisted pair. Kelebihan dan kekurangan pada fiber optik. Kelebihannya adalah kecepatan transfer yang sangat tinggi. Yang kedua, tingkat keamanan yang bagus. Dan yang terakhir, memiliki penghalang sinyal noise yang tinggi. Kemudian kekurangan, biaya yang relatif lebih mahal. Kemudian biaya perlengkapan transmitter dan juga fiber relatif mahal. Dan terakhir, membutuhkan alat khusus dalam maintenance fiber. Di fiber ini lebih mahal dibandingkan dengan kabel UTP yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya adalah simulasi pemasangan kabel UTP. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara pemasangan kabel UTP, baik yang straight maupun yang cross. Terima kasih.